Assalamualaikum Wilujeng Patepang Deui. Selamat bertemu lagi di channel ini dalam dongeng yang sedang digarap kali ini, yaitu dongeng Raga Sukma bagian kalau gak salah ke-8. Supawas menyita waktu atau yang kolong teing kena waktos, kita langsung mulai saja ceritanya. Raga Sukma season pertama, season 1, seri ke-1 ini ya. Di episode yang ke-8. Yuk mangga, cara ketan. Raga ataupun Sukma yang bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ini belum diceritakan ya, ini kakeknya namanya siapa ya gitu. Waktu itu di malam hari sedang mencoba ilmu baru. Nah, ilmu sebenarnya mah sudah ada dalam tubuh Sukma yang sekarang menitis ke tubuhnya Yasa. Ilmu ini ilmu kawadukan kalau dalam bahasa Sunda, atau anti senjata tajam. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Ya, kita lanjut ya. Kok ini nembus kayak ini, saya terluka kek. Itu karena kamu dalam keadaan seperti itu. Kalau ringan lukanya mas, pasti akan terjadi. Jadi begini, ilmu ini adalah ilmu yang timbul karena dibutuhkan. Memang kalau nanti kamu di dunia kamu, atau di dunia sekarang juga, di dunia kakek ini, ilmu ini ada yang sifatnya nyata, ada yang memang sifatnya penipuan, ada yang sifatnya memang bisa dimiliki, ada lagi yang sifatnya terapan, dalam artian meminjam saja. Misalnya disimpan di suatu benda, ketika benda tersebut dipegang oleh kita, maka kita akan memiliki aji kawadukan ini. Ada juga yang sifatnya dibeli, artinya walaupun dia langsung disimpan dalam tubuh kita, itu biasa menggunakan dengan tirakat dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan itu semua, kamu itu sudah memiliki kekuatan itu pada diri kamu sendiri, karena kamu berbeda dengan manusia yang lain. Kamu bisa meraga Sukma dengan sendirinya. Kamu juga bukan, Sukmamu itu bukan berada di tempat ini, tapi di dunia kamu sendiri. Kamu hanya meminjam tubuhnya Kang Yasa ini, sehingga kekuatan itu tetap ada dalam dirimu. Jadi kamu mengaktifkannya ketika kamu berada di dunia Sukma, di dunia dimensi lain dalam kehidupanmu. Kalaupun nanti kamu kembali ke dalam tubuh kamu, di mana diri kamu benar-benar ada di sana, maka kekuatan ini pun kalau tidak dilatih, kalau tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada, kecuali kamu bisa melatih dan bisa membangkitkannya lagi. Begitu ya kek. Terus bagaimana kalau misalnya saya di kehidupan nanti saya sebagai raga, saya kembali lagi ke dalam tubuh saya yang nyata, dalam kehidupan saya yang sebenarnya. Bagaimana caranya supaya saya bisa kembali memiliki kekuatan waduk ini kayak? Begini jadi caranya. Sebenarnya gampang-gampang susah. Pada hakikatnya setiap manusia telah memiliki kekuatan anti gores ini, anti senjata tajam ini. Misalnya dalam suatu kejadian, kamu sebenarnya harusnya terluka oleh benda-benda tajam misalnya, tapi karena unsur tidak sengaja, kamu justru tidak dapat dilukai oleh senjata tajam tersebut. Artinya kamu memiliki aji kawadukan itu secara alami tanpa sengaja dibangkitkan. Tapi
karena kamu tidak bisa membangkitkan secara sadar, maka kamu tidak bisa memilikinya gitu. Nah, kecuali kamu bisa melakukannya dengan cara berlatih dan juga mengasahnya. Apakah setiap orang bisa melakukannya, kek? Untuk melakukannya tidak semua orang. Tentunya untuk membangkitkannya sebenarnya dari setiap dimensi itu ada ruang-ruangnya. Seperti pada zaman dahulu, pada zaman sebelum terciptanya peluru, sebelum terciptanya benda-benda teknologi, aji-ajian ataupun ilmu tenaga dalam ini bisa dibangkitkan dengan begitu saja, dengan kekuatan alam. Bisa dengan bertapa ataupun bermeditasi. Selanjutnya agak menurun karena dimensinya berbeda. Dibangkitkan dengan cara meminjam kekuatan dari benda-benda. Nah, ini di zaman teknologi sudah ada, itu masih bisa dilakukan. Selanjutnya karena seiring perkembangannya zaman, dimensinya akan berubah. Karena dimensi masa sekarang berbeda dengan dimensi masa lalu dan berbeda juga dengan dimensi yang akan datang. Maka cara membangkitkannya pun berbeda. Nanti konon katanya menurut informasi yang diberikan oleh seseorang yang menyuruh kakek menemui kamu itu, yang hadir dalam mimpi kakek, ada caranya, yaitu dengan menggunakan anti peluru gitu. Gak tahu bentuknya seperti apa kakek, sehingga seseorang bisa tahan dari benda-benda tajam dengan rompi anti peluru tersebut. Kakek juga tidak tahu apa itu peluru, apa itu anti peluru. Oh, emang sekarang tahun berapa, kek? Kalau tahun juga kakek gak tahu tahun berapa ini. Yang jelas menurut kakek mah kakek mah nggak ada urusan lah. Yang penting kakek mah tinggal bisa hidup, bisa beribadah kepada Allah, itu sudah cukup. Oh, jadi kakek tidak tahu ya sekarang tahun berapa? Iya, kakek nggak bisa menjelaskan. Hanya saja menurut ilafat ataupun ilham yang disampaikan kepada kakek, yang disampaikan kepada kakak itu ya seperti itu. Ada dimensi-dimensinya seseorang bisa memiliki kekuatan aji kebudukan ini. Ada yang dengan kekuatan alam, ada yang dengan tirakat, ada yang dengan benda-benda, ada juga nanti manusia bisa membuat bendanya sendiri sehingga dia bisa anti senjata-senjata tajam gitu. Oh, mungkin nanti kalau saya kan di abad modern, Ki. Jadi cara membangkitkannya pun akan berbeda ya, Ki? Ya, boleh jadi seperti itu. Tapi spesialis untuk kamu hanya dengan cukup memikirkannya saja, kamu sudah bisa membangkitkan kekuatan aji kawedukanmu itu. Sebenarnya bukan aji kawedukan, tapi kalau menurut kakek untuk kamu mah memfokuskan diri untuk menjadi weduk gitu. Nah, kalau menurut saya mah seolah-olah meditasi ya, Ki, ataupun memfokuskan ya supaya kekuatan saya ada. Ya, memang seperti itu. Tapi kata kakek juga, kalau kamu berada di luar kehidupan kamu, di luar dimensi kehidupan kamu yang nyata, kamu akan mudah saja melakukannya. Itu kuncinya. Tapi ketika kamu berada dalam dimensi kamu sendiri, itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu seolah-olah rumusnya seperti itu. Keadaannya seperti itu. Seolah-olah hukum alamnya seperti gitulah. Kakek juga gak bisa menjelaskannya, gak tahu cara menjelaskannya kepada kamu seperti apa. Yang kakek tahu adalah seperti informasi ataupun ilham yang kakek terima dari seseorang yang ada dalam mimpi kakek itu. Kalau boleh tahu seseorang itu siapa, Kek? Sebenarnya kakek bisa saja menjelaskan kepada kamu, tapi sosok tersebut melarang kakek untuk menjelaskannya kepada kamu.
Katanya nanti kamu pada suatu waktu akan tahu juga siapa dan seperti apa. Siapa kamu, apa kamu, dan orang tersebut juga siapa. Nanti juga akan dijelaskan. Oh gitu ya kek. Ya udah lah. Yang penting caranya saya bisa tahan anti senjata tajam. Saya sudah tahu. Kalau saya mau coba lagi gimana kek? Nah, gampang nih. Di sini ada api ya. Nah, kamu coba bakar kulit kamu dengan api ini. Mungkin pada awalnya kamu akan merasa panas, tapi coba kamu pertahankan sampai beberapa menit. Pasti kamu tidak akan merasa panas lebih dari semestinya. Walaupun kamu dibakar, kamu hanya akan merasa panasnya hanya yang cukup bisa kamu tahan saja, tidak akan sampai terbakar. Pasti kakek janji. Soalnya kakek sudah pernah dititipkan kekuatan itu. Hanya saja pada saat ini yang memiliki asli yaitu kamu, Sukma, sudah dikembalikan kepada diri kamu sendiri. Tinggal merenang. Kakek mah tidak punya apa-apa, sekarang mah tidak bisa lagi, walaupun dulu pernah memilikinya, gitu. Oh gitu ya kek. Emang kekuatan kakek masih banyak apalagi gitu kek? Sebenarnya banyak, nanti akan kakek sampaikan satu demi satu. Yang jelas, semua kekuatan kakek sudah kembali kepada pemiliknya. Nah, apa itu kek? Ketika kamu bersalaman dengan kakek, ketika kulit kita bersentuhan, maka Sukmamo sudah mengambil seluruh kekuatan sedetik itu. Karena syaratnya cukup kakek disentuh oleh yang memilikinya, udah semuanya habis. Kakek hanya bisa memiliki kekuatan-kekuatan kakek yang sifatnya manusiawi saja, yang sifatnya dohir saja. Seperti kakek bisa ilmu bela diri ataupun yang lain-lainnya, kekuatan-kekuatan di luar nalar, kekuatan-kekuatan aheng lah pokoknya nama, ilmu-ilmu yang sifatnya mistis ataupun kejiwaan, yang ilmu luhung gitu, ilmu-ilmu yang tinggi. Itu semuanya hanya titipan dari guru kakek, kemudian dari gurunya lagi, kemudian sampai ke kakek, dan baru sampai ke pemiliknya yang pasti yaitu kamu. Kalau dulu saya memilikinya dari mana ya kek? Bapak kakek juga tidak tahu. Kan kata kakek tadi, kamu bisa memilikinya dengan begitu saja. Kamu hanya perlu latihan. Nah, cara-cara latihannya nanti akan kakek sampaikan. Hanya saja ketika kamu nanti berada di dalam dunia kamu, kekuatan ini tidak akan bisa kamu gunakan dalam keadaan diri kamu di dunia kamu yang nyata. Kamu harus meraga Sukma dulu, baru kekuatan ini nanti akan bisa kamu miliki dan bisa kamu kendalikan sebagaimana kamu inginkan, gitu. Oh seperti itu ya kek. Coba kek tadi bagaimana api itu kek? Nih ada jempor itu, karena lentera. Kamu coba bakar, jangan dulu banyak, sedikit aja. Nanti mungkin kamu masih ragu, kamu masih belum yakin, kamu coba dulu aja. Wah ya kek. Kemudian Sukma mencoba membakar jari telunjuk kepada api tersebut. Semula memang terasa hangat sampai agak panas, namun dalam rentang panasnya masih bisa dirasakan aman oleh manusia. Seketika itu panasnya kembali menghangat. Artinya hawa panas dari api tersebut masih terasa, namun tidak sampai terasa membakar. Bahkan kulit Sukma pun mendapatkan luka, namun tidak sampai menjadi luka bakar. Begitulah keadaannya. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana kamu memiliki kekuatan anti panas, anti senjata tajam, ataupun kalau menurut kakek adalah ilmu kawedukan, ilmu kadukalan kalau dalam bahasa Jawaranya.
Selanjutnya kamu juga masih banyak memiliki kekuatan-kekuatan yang lain. Caranya kamu akan bisa menemukan sendiri. Tapi nanti kakek akan ajarkan kamu 2 jurus yang paling penting. 2 jurus pembuka yang kakek tahu, yang memang guru kakek ini menyuruh ketika nanti kakek bertemu dengan seseorang yang haknya katanya kakek harus mengajarkan ilmu 2 jurus ini. Jurus apa, kek? Ya, yang pertama adalah ilmu sentil bayu atau ilmu sentil angin. Kamu bisa menggunakan kekuatan angin atau kekuatan hawa atau udara sehingga bisa kamu sentilkan. Nanti akan kakek ajarkan. Ini akan berguna. Bahkan kamu bisa memukul dari jarak jauh dengan kekuatan ilmu sentil angin ini. Tapi dalam keadaan kamu meraga sukma, bukan dalam kehidupan kamu yang nyata. Ketika kamu sedang meniti seperti ini pun kekuatannya masih tetap ada. Hanya saja kamu harus hati-hati dalam menggunakannya. Karena salah-salah ketika kamu sudah meninggalkan tubuh orang yang sudah kamu menitis atau kamu rasuki, kemudian nanti ada orang yang ingin membalas, nanti dia tidak punya kekuatan. Jadi kamu harus benar-benar bisa menggunakannya dengan bijaksana. Oh ya, kek, saya mengerti, kek. Terus, kek, satu lagi, ilmunya apa, kek? Yang kedua adalah ilmu tumbak banyu. Ilmu tumbak banyu ini bagaimana kamu bisa menggunakan air menjadi sebuah senjata ataupun tumbak. Bisa kamu lesatkan seperti jamparing ataupun panah kepada tubuh seseorang. Nah, kedua, jurus ini tidak akan sampai membunuh lawan kamu, hanya sampai melumpuhkan mereka. Apalagi kalau kamu bisa menyerang lawan kamu itu di titik-titik tertentu sehingga dia bisa lumpuh atau bahkan dia tidak punya kekuatan lagi. Ilmunya mungkin masih ada, tapi tidak akan memiliki efek yang terlalu tinggi. Kamu bisa menaklukkan seseorang dengan tanpa kamu harus bertarung dengan mereka. Nah, walaupun demikian kamu pun harus bisa memiliki ilmu kanuragan atau ilmu bela diri secara fisik. Karena kedua jurus ini pun harus diikuti dan diimbangi dengan gerakan-gerakan tubuh yang memang pas, segar. Kemudian ada jurusnya yang sesuai dengan ilmu bela diri yang semestinya. Namun ilmu bela diri yang akan kakek ajarkan juga nanti yang menjurus benar-benar khusus ataupun fokus dengan ilmu sentil angin dan tumbak banyu ini. Oh gitu, kek. Ya udah, terima kasih ya, kek. Aduh, saya sangat merasa beruntung sekali bertemu dengan kakek. Kakek yang merasa beruntung bertemu dengan kamu. Mungkin setelah ini kakek akan merasa tenang hidupnya. Karena istilahnya amanah yang disampaikan kepada kakek sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi merenang ataupun mungkin sekarang kakek belum bisa merasa lega sepenuhnya. Karena ilmunya juga baru mau kakek berikan. Belum kepada kamu seutuhnya. Baru dasar-dasarnya saja. Sekarang karena besok kita akan melakukan latihan yang lebih berat lagi. Kamu tidur dulu, kakek juga perlu istirahat. Nanti besok kita akan mulai latihannya. Kalau bisa, kamu bangun subuh-subuh. Sebelum subuh harus sudah bangun. Oh, siap, kek. Selanjutnya, tidak berapa lama kemudian, Sukma merebahkan tubuhnya. Begitupun si kakek. Di pondok itu tidak ada ruangan yang lain kecuali tempat mereka berduduk. Tidak ada kamar ataupun lainnya. Hanya ruangan sekedarnya dengan lebar dan panjang kira-kira 2-3 meter. Dan kemudian ada pintu yang mengarah ke arah dapur. Selanjutnya pintu yang mengarah ke arah luar dan juga ada sebuah teras tempat duduk. Kalau dalam bahasa Sunda, tepas ya.
jangan gelodong gitu. Tempat duduk yang biasa berada di rumah-rumah sederhana dan juga tradisional ala suku Sunda. Sambil tertidur, sambil terlentang, Sukma belum memejamkan matanya. Dia masih berpikir dalam hatinya, kata si kakek tadi, kalau saya memikirkan suatu kekuatan, maka kekuatan itu akan terwujud. Tapi dengan syarat saya dalam keadaan meraga Sukma. Artinya di saat jiwa saya keluar dari tubuh saya. Kalaupun sekarang saya berada dalam tubuhnya Kang Yasa ini, sebenarnya saya juga berada di luar dimensi tubuh saya yang nyata. Berarti saya bisa mengeluarkan kekuatan tersebut. Kalau begitu, bagaimana kalau aku berpikir di dalam tanganku bisa mengeluarkan api? Gimana ya? Apakah bisa ya? Kemudian Sukma duduk dari tidurnya sambil melihat si kakek yang sudah tertidur dengan nyangkere. Nyangkere bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin tidur menyamping ya, membelakangi si Sukma ini. Ini kalau ada yang tahu ini silahkan ditulis di kolom komentar seperti biasa lah, supaya ada komunikasi antara Kang Dagol ini dengan para pendengar nih. Berasa si kakek membelakanginya dan sepertinya tidak memperhatikan Sukma. Sukma kemudian duduk dan melihat telunjuknya. Ayo, telunjuk, kamu mengeluarkan api. Ayo telunjuk, kamu mengeluarkan api. Ayo telunjuk, keluarkanlah api. Begitulah Sukma konsentrasi karena dia ingin mengeluarkan api di dalam di telunjuknya tersebut. Entah tidak berapa lama kemudian, sedikit demi sedikit rasa panas tumbuh dari tangan Sukma, terutama di telunjuk yang dia pandang, dan konsentrasi dia mengeluarkan api di telunjuk tersebut. Terasa panas bagaikan terbakar, tapi dalam batas sakit atau panas yang masih bisa ditahan oleh Sukma. Kemudian makin kuat rasa panas tersebut, dan sedikit demi sedikit asap mulai muncul di atas telunjuknya tersebut. Dan tidak lama kemudian api pun muncul dari telunjuk Sukma. Wah, ternyata berhasil. Kek, udah tidur belum, kek? Kek, coba lihat, kek. Tangan saya mengeluarkan api, kek. Kakek juga sudah tahu kamu akan melakukannya. Itu di antara cara kamu mengeluarkan kekuatan kamu. Jawab si kakek sambil dia kembali tertunduk dari tidurnya. Sudah, kata kakek juga, tidur saja. Kamu bisa melakukannya lain kali. Kamu bisa melakukannya setelah nanti kamu istirahat. Besok hari masih ada hari. Kamu sepertinya akan cukup lama, beberapa hari dengan kakek. Jadi kamu akan banyak belajar. Sekarang itu ibaratkan kata bonus saja, hadiah ataupun apa ya, DP lah, besekot. Hitung-hitung uang muka. Itu kekuatan uang muka. Kamu sudah bisa mengeluarkan kekuatan kamu sendiri dengan cara kamu berkonsentrasi. Tapi kamu harus tetap konsentrasi. Nah, nanti kakek akan latih bagaimana kamu mengeluarkan api tersebut dengan seketika. Sehingga kamu ketika membutuhkannya tidak harus konsentrasi dulu, tidak harus apa dulu. Cukup kamu misalnya mengucapkan kata-kata ataupun dengan niat dalam hati ingin mengeluarkan api, sedetik kemudian kamu bisa mengeluarkan api. Itu bisa kamu latih. Bahkan saat ini pun kamu akan bisa melakukannya. Tapi kamu tidak akan istirahat. Kamu akan terus melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Ingat,
Inti dari kehidupan manusia adalah kamu bisa mengatur waktu. Ketika kamu dalam keadaan suka, kamu harus tahu bahwa semuanya itu harus kamu akhiri. Ibarat kata ketika kamu lagi enak makan, kamu harus tahu waktunya kapan kamu berhenti. Karena perut kita tidak akan selamanya bisa menampung makanan. Oh iya. Begitupun ketika kamu sedang semangat belajar, sedang semangat bekerja, kamu pun harus tahu waktu bahwa kamu butuh istirahat. Nah, sukma kamu itu tidak akan butuh istirahat di luar dimensi kamu. Ketika kamu berada di dimensi lain, sukmamu tidak akan merasa kelelahan, tidak akan merasa lapar, sakit, dan lain sebagainya. Tapi tubuhmu, tubuh Kang Yasa ini, tetap dia memiliki jiwa manusia. Dia adalah tubuh manusia yang perlu istirahat, akan merasakan sakit, dan lain sebagainya. Tugas kamu ketika meniti seperti saat ini, kamu juga harus bisa menjaga tubuh Yasa ini. Jangan sampai dia hancur. Kalau tubuh Yasa ini hancur, yang pertama kamu akan merasa rugi. Yang kedua, Yasa tidak akan bisa kembali lagi ke dalam tubuhnya. Walaupun saat ini ada sosok lain yang sedang mengambilnya. Oh iya kek, itu kenapa ya kek ya? Nanti kakek jelaskan. Hanya saja sekarang lebih baik kamu tidur dulu. Kamu jangan kakek suruh lagi. Kalau kata kakek tidur, cepat tidur. Oh ya kek, saya mohon maaf ya kek ya. Ya gak apa-apa. Memang anak muda seperti itu, seperti kamu itu wajar saja. Suka gak sabaran. Tapi makanya jadi anak muda karena kamu belum tahu. Jadi kamu harus bisa nurut dulu. Nanti juga kamu akan tahu arti dan maksud sebenarnya yang disampaikan oleh orang tua seperti kakek ini. Ya kek. Setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, kemudian sukma yang merasuki tubuh Yasa atau titisan Yasa ini merebahkan kembali tidurnya. Ayo cepat tidur. Jangan sampai kamu berpikir yang lain-lain. Cepat berdoa, cepat tidur. Ya kek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, aku mau tidur. Semoga aku tidur yang nyenyak dan bisa segar kembali ketika aku sudah bangun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah sebelum Yasa ataupun sukma tertidur. Setelah itu tidak terdengar lagi dua orang ini bercakap-cakap. Waktu menunjukkan sarireh kolot. Nah, sarireh kolot ini kalau menurut orang tua itu dalam bahasa Sunda untuk menceritakan sekitar menandakan waktu sekitar jam 9 ataupun jam 10. Waktunya biasanya orang tua itu mulai tidur gitu ya. Disebut sarireh kolotnya. Ini tolong dikoreksi ya kalau memang Kang Dagol salah ini. Gak apa-apa kan, kalau ada kritikan ataupun saran ataupun istilah nama ngaluruskeun, gak apa-apa, tapi yang sifatnya membangun. Kita jadikan channel ini channel untuk silaturahmi dan berbagi informasi. Lamanya malam tidak diceritakan dalam naskah. Episode kali ini kita akan menceritakan pada esok harinya. Namun waktunya sudah samporet, sudah habis. Kita lanjutkan episode selanjutnya di seri Dagol Kusna. Ini ada dua acara Dagol dan Kusna ini. Dan juga dongeng dongeng Raga Sukma. Kita lanjutkan nanti dongeng Raga Sukma itu pada episode selanjutnya. Diingatkan yang belum subscribe, yang belum pijit, yang neken tombol like, komennya juga diantos. Permios, wilujeng patepang deui.